Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya A dan Teteh? Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema 2. Silahkan siapkan pulpenanya dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari informasi penting menggunakan kata tanya dan membuatnya dalam sebuah mind map atau peta pikiran. Kemudian hari ini juga kita akan membahas tentang makna-makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Simak baik-baik ya. Sekarang ATT buka Bupena halaman 77. Di situ ada berbagai macam kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi penting. Yang pertama, ada kata apa. Itu untuk menanyakan hal atau peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan seseorang. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Bagaimana? Untuk menanyakan cara. Pertanyaan yang kita buat itu memudahkan kita untuk menemukan informasi penting dan akan lebih mudah diingat lagi jika informasi penting dari pertanyaan yang telah kita buat kita sajikan dalam sebuah mind map atau peta pikiran. Untuk lebih jelasnya, A dan Teteh bisa lihat contoh berikut. Di situ ada paragraf yang berisi tentang waktu dan proses pembacaan teks proklamasi. Untuk menanyakan waktu, kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Jadi pertanyaannya, kapan upacara pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dimulai? Dari situ kita mendapat informasi upacara pengibaran bendera dimulai pada pukul 10. Masih di paragraf yang sama, kita bisa menggunakan kalimat tanya yang lain, yaitu bagaimana. Karena di paragraf tersebut ada kalimat yang menyatakan tentang proses. Kalimat pertanyaan yang bisa kita buat yaitu bagaimana proses pengibaran bendera merah putih berlangsung? Jawabannya, upacara berlangsung tanpa protokol. Dari informasi yang kita peroleh, barulah kita bisa membuatnya dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Tujuannya supaya A dan Teteh bisa mudah mengingat atau menghafalnya. Ciri mind map selalu ada tanda panah, kemudian kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci yang sudah kita peroleh dari kata tanya yang kita buat. Yang AA dan Teteh lihat sekarang itu adalah contoh mind map-nya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. A dan Teteh bisa buka buku Bupena halaman 78. Makna proklamasi kemerdekaan yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yaitu ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jadi sebelum terlaksananya proklamasi kemerdekaan, banyak sekali perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan agar kemerdekaan dapat terwujud. Yang ketiga itu pengakuan dunia luar. Jadi Indonesia setelah menyatakan proklamasi kemerdekaan, barulah diakui oleh negara-negara lain sebagai sebuah negara. Yang keempat yaitu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang mandiri. Jadi maksudnya
Indonesia melaksanakan kemerdekaan itu atas perjuangan dari rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Yang kelima yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia. Jadi setelah merdeka, bangsa Indonesia bisa melindungi diri jika ada bangsa lain yang ingin memaksakan kehendaknya terhadap kita atau bangsa Indonesia. Selain itu juga Indonesia dapat menjadi penggagas kemerdekaan bagi negara-negara Asia Afrika lainnya yang belum merdeka, serta aktif dalam memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok. Selengkapnya ATT bisa baca di buku paket. Setelah merdeka, perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya sampai di situ saja. Bahkan sampai sekarang pun kita masih bisa ikut berpartisipasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya dengan melaksanakan hal-hal berikut. A dan TT bisa buka Bupena halaman 93. Ada banyak yang bisa kita lakukan agar kemerdekaan di Indonesia tetap bermakna. Yang pertama, di rumah, saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga, bangga dalam memakai barang buatan dalam negeri. Yang kedua, di sekolah kita bisa giat belajar, mengikuti kegiatan upacara dengan tertib dan khidmat. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita bisa bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi, lalu bersatu menjaga kerukunan bangsa. Contoh yang lainnya bisa Teteh lihat di buku Bupena yang tadi Ibu sebutkan. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.